Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Akbar Lutfi Zulfikar, salah satu dosen pada program studi Ekonomi Pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mula Warman. Dengan NIDN 0014059502. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bagian dari penyusunan dokumen dukung PDD UKT-PT. Adapun tujuan dari pemaparan ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonomi Moneter. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah program studi Ekonomi Pembangunan dengan bobot 3 SKS yang dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan, dengan 14 kali pertemuan reguler, 1 kali ujian tengah semester atau UTS, dan 1 kali ujian akhir semester atau UAS. Mata kuliah ini berfokus pada analisis konsep, teori, dan mekanisme sektor moneter dalam perekonomian. Meliputi fungsi uang, permintaan dan penawaran uang, penciptaan uang, peran bank sentral, suku bunga, inflasi, hubungan uang dengan output dan harga, nilai tukar, neraca pembayaran, serta kebijakan moneter di Indonesia. Dalam kurikulum S1 Ekonomi Pembangunan, mata kuliah ini memperkuat fondasi keilmuan ekonomi makromoneter dan kemampuan mahasiswa untuk menganalisis isu stabilitas harga, intermediasi keuangan, dan kebijakan ekonomi secara berbasis teori dan data. Pembelajaran diarahkan agar mahasiswa tidak berhenti pada penguasaan konsep, tetapi mampu membaca data moneter, menafsirkan dinamika inflasi dan suku bunga, mengevaluasi kebijakan bank sentral, serta menyusun rekomendasi akademik yang kontekstual. Kemampuan yang diharapkan dari capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini yaitu ada 4 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar uang, fungsi uang, sistem moneter, serta teori permintaan dan penawaran uang untuk memahami peran sektor moneter di dalam perekonomian. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep penciptaan uang, neraca bank sentral, money multiplier, teori suku bunga, dan struktur suku bunga untuk membaca mekanisme transmisi moneter. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis inflasi serta hubungan uang, output, dan harga melalui kerangka ekonomi moneter untuk mengevaluasi dinamika perekonomian. Dan CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi keterkaitan kebijakan moneter, nilai tukar, dan sektor eksternal, serta merumuskan rekomendasi kebijakan moneter yang komunikatif dan berbasis data. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini diambil dari beberapa referensi, seperti yang pertama, The Economics of Money, Banking and Financial Market dari Miskin tahun 2019, kemudian Ekonomi Moneter, Teori Pengantar dari Aprilianto tahun 2024, Ekonomi Moneter dari Mas Hudi tahun 2021, dan Ekonomi Moneter dari Perpustakaan Nasional RI di tahun 2018. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang dengan menggunakan beberapa metode. Disesuaikan materi tiap pertemuan seperti metode daring, luring, hybrid, juga metode perkuliahan berbasis project-based learning, case-based learning, problem solving, data-driven learning, problem-based learning, dan collaborative learning. Sehingga mahasiswa tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga menjadi pelaku dalam proses pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah ceramah interaktif dan tanya jawab dengan pendekatan student-centered learning. Dilanjutkan dengan data-driven learning yang menjadikan data dan analisis sebagai landasan utama untuk mengambil keputusan atau mempersonalisasi proses belajar. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, portofolio konsep dan kuis 20%. Yang kedua, worksheet dan UTS 25%. Yang ketiga, analisis data dan
policy brief 30%, dan yang keempat project akhir atau presentasi UAS sebesar 25%. Sebagai bagian dari dokumentasi ini, saya akan menampilkan salah satu rekaman proses pembelajaran dalam kelas, khususnya pada materi inflasi. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Hari ini kita melanjutkan pertemuan kita di mata kuliah Ekonomi Moneter di pertemuan 9, ya, di mana pertemuan 8 kita kemarin sudah melaksanakan UTS dan teman-teman sudah mengumpulkan atau melaksanakan sesi ujian tengah semester. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan atau ke materi, apakah teman-teman sudah melakukan absen? Sudah absen secara semua, sudah ya? Sudah. Ada yang tidak masuk hari ini? Rehan sebagai cutting? Tidak ada masuk semua. Oke, alhamdulillah. Sebelum kita memulai juga, alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita melaksanakan doa dulu. Semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa menjadi amal untuk kita semua. Rehan, silahkan pimpin doa dulu untuk pertemuan hari ini. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Rehan sudah memimpin doa. Kemudian di pertemuan 9 kita akan membahas inflasi. Nah, saya mau mereview dulu. Di pertemuan sebelum UTS atau pertemuan 1 sampai 7 kan ada materi yang saya berikan untuk teman-teman semua. Apa materinya, masih ingat? Atau di pertemuan 7 kita kemarin membahas apa? Silakan, siapa yang mau menjawab bebas? Saya, Pak. Ya, silakan. Untuk di pertemuan 7 kemarin, Pak, kita membahas terkait uang, Pak. Yang dimana contohnya itu ada definisi uang, ada jenis-jenis uang, dan juga jumlah uang beredar. Itu yang kita bahas untuk di pertemuan 7 kemarin. Pertemuan 7. Nah, jadi itu materi itu akan mempunyai benang merah. Makanya kita membahas uang dulu, karena salah satu yang dibahas di dalam ekonomi moneter pasti uang, apalagi ekonomi, ya kan. Makanya di dalam moneter ada yang namanya uang yang beredar atau jumlah uang beredar yang sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ada M1, M2 dan M3. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat dan tidak lupa. Hari ini kita melanjutkan inflasi, ya, materi inflasi. Nah, di pertemuan hari ini teman-teman diharapkan mampu menganalisis teori inflasi, sumber-sumber inflasi dan biaya inflasi dalam konteks perekonomian Indonesia sesuai RPS yang sudah saya bagikan ke teman-teman dan yang sudah juga diupload di dalam STAR masing-masing teman-teman semua. Nah, jadi tujuan dari kita pembelajaran hari ini adalah teman-teman mampu menganalisis masalah inflasi. Oke ya. Nah, menurut teman-teman apa itu inflasi? Boleh disampaikan. Ya, silakan. Untuk pengertian inflasi sendiri itu terjadinya peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu, Pak. Secara terus-menerus kenaikan harga dalam periode tertentu. Atau ada jawaban lain? Silakan. Jadi jawaban Rehan tadi sudah hampir benar. Nah, itu menurut si pemahaman si Rehan. Tapi kata kuncinya apa? Kenaikan harga secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu, seperti definisi yang ada di papan ini sekarang atau di layar ini sekarang, ya. Jadi kata kuncinya yang harus teman-teman ingat adalah meningkatnya harga-harga secara umum yang sudah disampaikan Rehan tadi dan terus-menerus dalam jangka waktu lama, atau keadaan yang menyatakan nilai uang kita itu menurun. Itu bahasa gampangnya ada di sini. Perubahan harga itu mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dari sejumlah uang yang sama. Jadi kayak tahun sekarang nih, 2026. Uang 100.000 itu kan udah berubah-berubah tuh. Dari zaman kita kecil, dari zaman saya SD, SMP, SMA, 100.000 tetap 100.000 nominalnya.
Tapi apakah dengan 100.000 itu kita sekarang bisa membeli barang dengan jumlah yang sama? Tidak. Contohnya saja ke Pramuka. Saya waktu kuliah 2013 saya ke Pramuka membeli nasi bungkus dengan uang 100.000 itu mungkin bisa dapat 10 nasi bungkus, 11 nasi bungkus. Dengan uang 100.000 yang sama, nominalnya sama kan? Paling cuma berubah apa emisinya saja, berubah pembaruannya saja. Tapi uangnya tetap nominal 100.000. Sekarang 2026 kita belanja ke Pramuka. Teman-teman beli makanan di Pramuka. Dengan 100.000 paling bisa mendapatkan berapa? 5 bungkus. Ya kan? 4 bungkus. Nah itu. Dengan uang yang sama, tapi jumlah barang dan jasa yang kita dapatkan berbeda. 2013 dengan di tahun 2026 sekarang. Dulu Pak Akbar menjadi mahasiswa bisa mendapatkan 10 nasi bungkus dengan uang 100.000. Tapi sekarang teman-teman hanya mendapatkan 5. Nah itulah disebut dengan inflasi. Tapi apakah kita merasakan inflasinya itu? Tidak, karena dalam jangka waktu yang lama, hampir tidak merasakan kita. Karena nanti dalam inflasi, setelah slide ini, ada nanti jenis-jenis inflasi menurut parahnya inflasi. Ya kan? Nah mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan sambil saja yang bertanya. Saya Pak. Oke silahkan Selfie. Pada saat hari raya besar tuh seperti Idul Fitri sama Natal kan, harga-harga pokok itu pasti naik. Apakah itu dapat dikatakan inflasi? Oke, pertanyaan yang bagus, Selfie, yang sering kita alamin kan kalau hari-hari raya besar, itu kan pasti kebutuhan-kebutuhan pokok naik. Salah satunya biasa aja, misalnya hari raya Idul Fitri, ayam naik, ya kan? Atau pada saat tahun baru kita pasti merasakan harga jagung naiknya 2-3 kali lipat. Padahal di hari-hari biasa harga jagung itu cuma berapa? 1.500, 2.000. Arang juga begitu, satu bungkus jadi 10.000. Apakah itu disebut dengan inflasi? Tidak. Karena itu adalah suatu keadaan ekonomi di mana permintaan lagi tinggi-tingginya, lagi banyak-banyaknya. Karena prinsip ekonomi si produsen juga, produsen kan pengusaha kan, si wirausahanya pasti mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Dia melihat nih demand pasti akan tinggi. Semua orang pasti permintaan jagung tinggi karena tahun baru tadi kan, arang juga begitu karena orang bakar-bakar, dinaikkan harganya. Tapi besoknya pada saat tanggal 1 Januari coba kalian beli jagung sama arang itu. Harganya kembali normal, malah diobral habis-habisan sama mereka. Malam tanggal 1-nya itu 5.001 jagung, besoknya tanggal 1-nya kalian beli. Jadi berapa? Jadi 1.500, jadi 2.000. Nah, itu tidak dikatakan inflasi. Karena tadi melihat peluang ekonomi, permintaan demand pasti tinggi. Makanya dinaikkan price-nya, harganya tadi. Jadi bukan inflasi, makanya kata kuncinya di sini kita lihat ya kan. Nah, secara umum dan terus menerus. Kalau tadi hari raya besar, naiknya pada saat hari itu saja. Habis itu langsung turun kan? Tidak terus menerus meningkat. Nah, tapi kalau misalnya dia terus menerus, harga jagung 5.000 terus menerus naik-naik. Nah, itu inflasi dalam jangka waktu yang lama. Nah, begitu ya, Selvia dan teman-teman yang lain. Jadi, jangan sampai kita salah persepsi. Ada hari raya besar, itu adalah inflasi, tapi itu bukan inflasi. Cuman karena ada aktivitas ekonomi saja, demand yang tinggi. Oke, bisa kita lanjut ya. Nah, ini yang saya tadi lihat, saya tadi bilang jenis-jenis inflasi menurut parah tidaknya inflasi itu terbagi menjadi 4 kategorinya lah, bahasa sederhananya, bahasa gampang. Jadi inflasi itu terbagi menjadi 4. Ada inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan inflasi tinggi. Kapan dia dikatakan inflasi ringan? Apabila inflasi kita itu atau daerah atau nasional negara itu di bawah 10% dalam 1 tahun. Maka itu inflasi ringan. Yang tadi saya bilang kita hampir tidak merasakan adanya inflasi dalam tahun 2013 sampai 2026. Walaupun harga nasi bungkus tadi meningkat, naik tadi, tapi kita hampir tidak merasakannya karena kita masih dalam kategori inflasi ringan. Inflasi Indonesia di tahun 2025 kemarin itu masih di kategori atau datanya itu menurut BPS 2,92%. Nah, 2,92% itu masih dalam masuk inflasi ringan kan? 2008 saja kita yang agak tinggi inflasi, kita masuk ke inflasi sedang, tapi habis itu sudah mulai menurun 5%, 3%, 2% sampai sekarang sudah cukup stabil, sudah cukup bagus. Di bawah 10% inflasi Indonesia 2025. Ya, baru ada inflasi sedang 10 sampai 30% dalam 1 tahun. Inflasi berat 30 sampai 100% setahun, dan hyperinflasi lebih dari 100% dalam 1 tahun. Kalau kita sudah masuk dalam 2 kategori ini, inflasi berat dan inflasi tinggi, nah ya sudah.
chaos sudah negara kita. Amburadul sudah negara kita. Karena apa-apa serba mahal. Dan ini kalau sudah masuk ke sini, perubahan harganya bukan lagi tahunan. Tapi cepat, bisa saja hari ini harga beras 200.000, besok sudah 250.000. Lusanya lagi sudah 230.000. Jadi harga itu tidak stabil. Padahal uang itu harusnya nilainya stabil. Tapi kalau sudah kita masuk dalam kategori ini, sudah tidak stabil, sudah nilai mata uang. Uang kita jadi tidak ada harganya lagi. Kasusnya apa? Kayak Zimbabwe, ya kan? Teman-teman lihat, dia bawa uang 1 gerobak untuk beli garam. Tapi uang 1 gerobak tidak ada harga dirinya lagi. Sudah nggak ada nilainya lagi uang itu. Makanya tadi kan yang definisi inflasi sebelumnya apa? Penurunan nilai mata uang. Harga garamnya mungkin tetap aja atau mahal, naik sedikit. Tapi uangnya itu. Oke? Nah, jadi ini 4 kategori, tapi Indonesia masih di bawah 10% dalam 1 tahun. Menurut penyebab terjadinya inflasi, nah ini juga jangan sampai lupa kita sebagai orang ekonomi, anak ekonomi, mahasiswa ekonomi. Disebabkan 2 saja inflasi itu. Demand pull inflation atau cost push inflation. Demand pull inflation dari namanya sudah demand. Berarti disebabkan dari sisi permintaan, dari sisi demand. Yang tadi yang saya bilang kayak demand-nya tinggi, akhirnya masyarakat konsumen itu minta barang itu terlalu banyak. Tapi apa, tidak diikuti dengan barang dan jasanya. Produksi barang dan jasanya terbatas. Akhirnya apa? Kelangkaan kan? Pada saat barang itu langka, nah disitulah harga naik. Karena tadi disebabkan ini demand pull inflation. Baru ada dari cost push inflation. Cost push inflation berarti apa? Dari sisi penawarannya, dari sisi produsennya, dari sisi supply, bukan dari sisi konsumen lagi, bukan dari sisi demand lagi. Bisa aja dari sisi supply ini apa? Harga barang bakunya naik. Itu kan bisa mengakibatkan kenaikan harga kan? Harga barang baku naik, baru harga BBM naik, akhirnya ongkos transportasi dan lain sebagainya ikut meningkat. Nah, itu dari sisi cost push inflation. Jadi 2, dari demand pull inflation dan cost push inflation. Demand dari kita sebagai konsumen dan cost push inflation dari sisi si produsen atau penawar. Oke ya. Kita lanjut. Baru menurut asalnya hanya 2 saja. Ada dari luar negeri dan dari dalam negeri domestik. Ini teman-teman pasti tahu. Kalau nggak dari dalam ya pasti dari luar. Kalau dari luar apa? Berarti barang-barang yang diimpor. Makanya kita juga kalau mau mengimpor barang, apalagi dengan jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar, hati-hati. Barang itu inflasi di negaranya, kita beli tambah inflasi lagi. Tapi saya mau beli iPhone Pak, iPhone 16, iPhone 17 di Singapura, apakah itu bisa mengakibatkan inflasi? Enggak. Karena itu untuk kebutuhan pribadi dan membelinya dalam jumlah sedikit. Nggak ngaruh. Saya mau beli sepatu Adidas Pak dari Jepang, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Kalau cuma 1, 2, nggak apa-apa. Karena itu dipakai untuk pribadi, bukan untuk kalian jual kembali dalam jumlah yang besar. Jadi tidak mempengaruhi. Baru dari domestik, jelas dari dalam negeri. Nah, jadi itu untuk menurut asalnya inflasi itu, domestik dan luar negeri, dalam negeri dan luar negeri. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengantar-pengantar dari inflasi, definisi ya kan, menurut parahnya inflasi, penyebab inflasi itu apa, baru asalnya inflasi itu apa saja, dari mana saja. Nah, sekarang kita penting teori, karena sebagai anak moneter pasti dipegang teguh dengan teori, grand teori. Nah, ini salah satu contohnya siapa? Keynes. Itu yang sering kalian sebut-sebut nanti apabila kalian nanti melaksanakan skripsi. Keynes itu orangnya. Jangan tanya, Bapak pernah ketemu enggak? Ya enggak pernah juga. Beliau sudah beda alam sama kita. Tapi teori-teorinya masih sampai sekarang masih kita gunakan. Amal jariahnya panjang banget ini beliau. Makanya kalian jangan putar-putar teori. Nah, kasihan beliau. Teorinya kalian putar-putar. Ini teori Keynes salah satunya. Tapi teori inflasi itu terkenalnya ada 2 atau lebih sih, tapi yang sering kita gunakan ada dari Irving Fisher atau dengan kuantitas uangnya, dan Keynes. Nah, 2 ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini Irving Fisher. Para monitor pasti tidak asing lagi dengan Irving Fisher dengan teori kuantitas uangnya. Beliau
pada abad itu sudah mengeklaim, sudah bilang inflasi itu disebabkan oleh uang yang beredar. Makanya sebelum pertemuan hari ini kita sudah membahas uang beredar kan? Nah, sesuai dengan teori beliau, kita lihat. Bila jumlah uang tidak ditambah, inflasi akan berhenti dengan sendirinya. Jadi menurut beliau ini, Bapak Irving Fisher ini, inflasi itu hanya bisa terjadi kalau ada penambahan jumlah uang yang beredar. Bagaimana kalau menyetop inflasi? Hentikan uang beredarnya. Ya kan? Nah, itu. Dan yang kedua, laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan JUB dan oleh harapan masyarakat mengenai kenaikan harga-harga di masa yang akan datang. Makanya psikologi kita, harapan kita itu berbahaya juga. Kalian ingat waktu kita COVID, semua itu kan asumsi psikologi kita. 2 hari lagi besok ini Indomie akan habis nih. Masker akan habis. Akhirnya apa? Orang yang punya uang habis-habisan panik buying. Beli apa? Beli Indomie berdus-dus. Padahal mereka enggak juga harus 1 dus makannya. Akhirnya orang yang memang memerlukan, yang betul-betul membutuhkan kehabisan Indomie tadi karena diborong. Karena ini psikologi orang. Makanya itu psikologi kita, harapan kita itu juga bisa berpengaruh ke inflasi. Karena kalau kita borong apa? Barang itu menjadi langka kan? Kelangkaan. Masker, hand sanitizer dulu waktu COVID. Padahal 1 orang paling pakai masker 2-3 biji cukup sudah. Hand sanitizer juga 1 botol gini cukup. Tapi dibeli diborong habis-habisan. Semua apotik, semua minimarket, semua supermarket dihabisin tuh masker. Akhirnya kosong. Makanya harga masker gila-gilaan jadinya. Ya, nah itu jadi kalau teori kuantitas Irving Fisher pasti ditekankan dari uang beredar. Karena beliau bilang kalau mau menyetop inflasi, hentikan uang yang beredar, jangan ditambah lagi. Itu beliau bilang. Dan yang kedua, teori Keynes. Keynes ini terkenal dengan teorinya karena masyarakat itu ingin hidup di luar batas kemampuan ekonominya. Itu yang mengakibatkan inflasi. Maka sekarang pinjol di mana-mana. Kita melakukan pinjol mudah. Pay later mudah. Cuma apa? Modal KTP sudah bisa. Ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Kalau resmi ada logo LPS-nya, ya kan? OJK resmi, yang tidak resmi hati-hati. Kalian juga kalau mau pinjaman online dalam kebutuhan apa, dilihat resmi atau tidak resminya, legal atau tidak legalnya, ilegalnya, dilihat. Nah, karena ingin hidup di batas kemampuan ekonominya. Harusnya tidak dulu beli iPhone 17, iPhone 16 beli dengan cara apa? Hutang, ya kan? Salah satunya. Dan yang kedua, ada kelompok-kelompok sosial, nah yang kayak contoh kopi tadi, ada orang-orang yang memang mempunyai uang yang mampu untuk membeli itu dihabiskan barangnya, yang menginginkan bagian lebih besar daripada produk yang bisa disediakan oleh masyarakat. Si produsen bisa menyediakannya segini, tapi dengan 1 orang yang kaya raya ini tadi dia bisa beli itu semua. Akhirnya kita semua di sini tidak dapat. Nah itu Keynes bilang di abadnya, di zamannya sudah beliau bilang seperti itu. Dan sekarang apa? Ya terjadi dan betul. Teorinya itu sama teori Irving Fisher juga jadi terjadi juga sama. Nah, jadi 2 teori ini yang bisa kita gunakan untuk membahas masalah inflasi. Walaupun ada lagi teori-teori seterusnya. Kalian kan nanti belajar di mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi. Itu ya. Nah, jelas makanya kenapa inflasi itu materinya terulang-ulang. Kalian waktu semester 1 ada pengantar ekonomi. Pasti ada bahas juga inflasi kan? Naik ke makro 1, ada inflasi. Di ekonomi moneter, inflasi lagi. Karena ini salah satu penyakit di dalam perekonomian. Inflasi itu kan penyakit di dalam perekonomian. Bagaimana cara menyembuhkannya? Ada 2 kebijakan saja. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter di mata kuliah ekonomi moneter, nanti kebijakan fiskal di mata kuliah ekonomi keuangan daerah atau ekonomi publik. Di sana kebijakan fiskal. Kalau di moneter udah jauh-jauh, siapa otoritas moneter di Indonesia? Bank sentral kita. Bank Indonesia. Bank Indonesia lah yang punya otoritas penuh untuk mengatasi masalah inflasi. Dengan 4 kebijakannya itu. Politik diskonto, politik pasar terbuka, pengawasan kredit secara selektif, politik persediaan kas. Yang sering kalau deskripsi-deskripsi itu politik diskonto namanya. Apa itu? Kebijakan bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga. Makanya kalau inflasinya di Y, pasti di kirinya itu apa nanti? X-nya. Jumlah uang beredar, tingkat suku bunga. Ya itu karena politik diskonto.
jumlah uang beredar nanti pakai teorinya Irving Fisher tadi kan, tingkat suku bunga bisa pakai teori yang lain nanti. Nah itu karena politik diskonto, karena salah satunya itu menaikkan menurunkan tingkat suku bunga. Baru yang kedua, politik pasar terbuka, kebijakan untuk membeli dan menjual surat berharga Indonesia yang ada di Bank Indonesia. Bukan sertifikat rumah kita, bukan BPKB kalian, tapi surat berharga negara, SBN. Itu ada di Bank Indonesia, itu bisa dijual dan dibeli lagi oleh Bank Indonesia. Lelang sistemnya biasanya. Tapi ada waktu-waktu tertentu Bank Indonesia itu membuka lelangnya. Tidak setiap hari, hanya periode tertentu. Nah, itu biasa orang-orang yang punya uang banyak tuh ikut tuh lelangnya buat beli SBN tadi. Ya, baru ada pengawasan kredit secara selektif. Nah, tapi ini bertentangan nih sekarang. Sekarang malah kalau kita kredit apa? Mudah kan? Tadi yang dibilang Intan, pay later tadi, itu kan salah satu kredit juga kan? Malah dengan KTP modal bisa tuh kita melakukan kredit pinjaman. Ya, baru ada politik persediaan kas, mengurangi kas yang ada di bank-bank konvensional. Tuh ya. Nah, ini kebijakan fiskal tidak bukan pasti apa? Pajak. Mengurangi pengeluaran pemerintah, menambah pengeluaran pemerintah. Nanti kalian belajar lebih lanjut ini di mata kuliah yang saya sebutkan tadi. Kalau moneter kan kebijakan sendiri, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal dari sisi pemerintahnya. Pemerintah pusat, ya kan? Pemerintah provinsi dan turun seterusnya. Itu kebijakan fiskal. Nah, kemudian kesimpulan pada hari ini. Kita masuk ke sesi kesimpulan. Inflasi itu pasti merupakan salah satu indikator kita untuk menjaga stabilitas di dalam perekonomian. Stabilitas dalam perekonomian. Makanya saya bilang, inflasi itu adalah salah satu penyakit dari ekonomi. Menjaga stabilitas ekonomi. Kalau ekonomi kita stabil, otomatis outputnya apa? Pertumbuhan ekonomi menjadi stabil. Ya kan? Makanya jika tingkat inflasi rendah dan stabil akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, inflasi dibedakan menjadi beberapa jenis yang tadi sudah saya bilang, ya kan? Menurut parahnya inflasi, asalnya inflasi, dan penyebabnya inflasi. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah atau menanggulangi terjadinya inflasi. Dua kebijakan itu aja, moneter dan fiskal. Tapi kebijakan moneter kan tadi banyak tuh kebijakannya, turunannya banyak. Kebijakan fiskal pun sama seperti itu. Outputnya ya apa sih? Pertumbuhan ekonomi yang stabil kan, yang bagus. Itu tujuannya. Kesimpulannya pada pertemuan kita hari ini. Nah, dan tugas individu untuk teman-teman semua. Silakan dikerjakan di rumah masing-masing saja. Nanti pertemuan 10 minggu depan kita akan bahas sama-sama, teman-teman bawa. Ya, teman-teman cari data inflasi Indonesia 10 tahun terakhir yang sudah saya tulis di situ, 2016 dan 2000 sampai 2025. Kemudian silakan analisis data tersebut, mengalami apa? Kenaikankah, penurunankah, fluktuatifkah, fluktuasi dan lain sebagainya. Baru berikan alasan. Misalnya di tahun 2000 sekian kenapa inflasi tinggi, ada apa di sana? Ada masalah ekonomi apa di sana? Nah, kalau bisa juga kaitkan dengan teori-teorinya, sesuai teori ini, sesuai teori ini. Itu untuk tugas individu teman-teman semua. Kita berjumpa lagi nanti di minggu depan. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tadi tugas yang saya berikan silahkan dibawa nanti untuk pertemuan selanjutnya dan kita akan bahas sama-sama. Kalau sudah cukup dan saya rasa cukup juga, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Selamat melanjutkan aktivitasnya setelah ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua.